Bayangkan, seorang pria tampan berjas rapi, duduk di mobil mewahnya sambil memandang derasnya hujan yang tak kunjung reda. Jalanan menuju pedalaman berubah menjadi lumpur, sungai meluap, dan suara gemuruh air membuat siapapun gelisah. Namun tak ada yang menyangka, beberapa detik kemudian, tanah di tepi jalan ambles, mobil itu terjun ke arus sungai yang mengamuk. Pria itu berusaha keluar, namun tubuhnya terseret derasnya air hingga tak sadarkan diri. Di kejauhan, seorang gadis desa melihat tubuh asing terombang-ambing di antara ranting dan batu sungai. Ia berlari, terjun tanpa ragu, dan memeluk tubuh itu sekuat tenaga. Gadis itu tak tahu. Ia baru saja menyelamatkan seorang CEO kaya raya yang hidupnya akan berubah selamanya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Seperti langit sedang meruntuhkan seluruh isinya ke bumi. Jalan menuju pedalaman lembah jati berubah menjadi lorong gelap yang penuh lumpur dan air bercampur batu-batu kecil. Mobil yang dikendarai Arya, pria tampan berjas rapi yang terbiasa hidup dalam kenyamanan kota, melaju perlahan, namun setiap meter terasa seperti menantang maut. Wiper mobil bekerja keras, tapi derasnya hujan tetap membuat pandangannya buram. Suara gemuruh air dari sungai yang tak terlihat di balik pepohonan membuat dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. Ia memeriksa jam, lalu meremas setir. Sedikit lagi, aku harus melewati ini, gumamnya dengan napas berat. Namun alam berkata lain. Saat mobil mendekati tikungan sempit, tanah di tepi jalan tiba-tiba retak. Retakan itu membesar dalam hitungan detik, dan sebelum Arya sempat menginjak rem, tanah itu amblas. Mobilnya tergelincir, menghantam bebatuan, lalu terjun bebas ke sungai yang sedang mengamuk. Air yang dingin dan kasar menyambut tubuh Arya begitu kaca pecah dan gelombang masuk. Suaranya tercekat, napasnya tersendat, tangannya meraba-raba mencoba membuka pintu. Arus terlalu kuat. Mobil diputar, dihantam, diseret entah kemana. Dunia menjadi gelap, penuh suara air yang menelan segalanya. Arya akhirnya berhasil mendorong tubuhnya keluar dari jendela yang pecah. Ia muncul di permukaan hanya untuk diseret kembali oleh arus yang tak ramah. Kayu, ranting, dan serpihan tanah menghantam tubuhnya. Matanya berat, napasnya menipis, dan dunia mulai menjauh. Dalam kilatan kesadaran terakhirnya, ia melihat cahaya kecil di kejauhan. Mungkin lampu rumah, mungkin hanya imajinasi. Tubuhnya terus hanyut, terbentur batu, lalu terhempas ke tepian yang sedikit dangkal. Dingin, sepi, gelap. Hujan masih turun. Namun di sela deru air sungai, terdengar langkah kaki berlari. Seseorang menerobos rimbun semak, membawa obor kecil yang hampir padam. Nafasnya terengah, rambutnya basah. Namun matanya membulat saat melihat tubuh asing tergeletak di antara lumpur dan akar-akar pohon. Ya Allah! Bisiknya lirih, suaranya bergetar. Gadis itu berlutut, memeriksa nadi Arya yang lemah, lalu menepuk pipinya pelan. Ia tidak mengenal pria itu, tidak tahu dari mana datangnya. Tapi ada sesuatu di wajah pucat itu yang membuat hatinya tersentak. Dengan tenaga yang tersisa, ia mengangkat kepala Arya ke pangkuannya. Bertahanlah, aku akan menolongmu. Hujan mengguyur mereka, tetapi gadis itu tidak berpaling. Tubuh Arya begitu dingin, sementara arus sungai masih mengancam jika mereka terlambat sedikit saja. Tanpa menunggu lebih lama, ia meraih tangan Arya dan menyeretnya menjauh dari bibir sungai. Dalam gelap dan dingin malam itu, nasib seorang CEO kaya raya berubah total, diselamatkan oleh seorang gadis desa yang bahkan belum mengetahui namanya. Dan malam itu menjadi awal dari takdir yang akan mengikat keduanya selamanya. Melati hampir terpeleset saat menarik tubuh Arya menuju gubuk kayu kecil di tepi hutan. Hujan membuat tanah licin, sementara tubuh Arya yang tak sadarkan diri terasa semakin berat setiap langkahnya. Nafas Melati memburu, tapi ia tidak berhenti. Ada ketakutan yang mendorongnya. Sungai bisa naik kapan saja dan menyeret pria asing itu kembali. Ketika sampai di depan gubuknya, Melati membuka pintu yang terbuat dari papan tipis. Api kecil dari tungku hampir padam, membuat ruangan itu dingin. Ia meletakkan Arya di atas tikar pandan,
lalu bergegas mengambil kain kering dan kendi air hangat yang tadi ia siapkan untuk dirinya sendiri sebelum hujan semakin parah. "Bertahanlah, tolong jangan menyerah," ucapnya lirih sambil mengusap lumpur di wajah Arya. Tubuh pria itu menggigil. Luka gores dan lebam tampak di bahunya. Melati memeriksa napasnya, yang tersengal dan tidak stabil. Ia menahan panik, lalu mengambil ramuan daun-daunan yang ia pelajari dari ibunya dahulu. Ramuan yang biasa dipakai warga desa untuk mengatasi luka akibat hantaman benda keras. Ia membuka kemeja Arya yang basah, dadanya naik turun lemah. Melati membersihkan luka dengan hati-hati, sesekali menahan air matanya sendiri karena melihat penderitaan orang asing yang bahkan belum ia kenal. Setiap kali ia menepuk pipinya untuk memastikan pria itu masih hidup, jari-jarinya gemetar. Di luar, suara petir menggelegar. Pintu gubuk bergetar tertiup angin. Melati menelan ludah. Ia tahu malam ini belum selesai. Setelah memastikan luka Arya terbalut, ia duduk di sampingnya. Namun tiba-tiba, Arya mengerang pelan. Tubuhnya menggeliat, seolah melawan sesuatu dalam mimpinya yang kacau. "Tidak, jangan," gumam Arya dengan suara sangat lirih. Napasnya tersengal. Melati tersentak. Ia menggenggam tangan Arya agar pria itu tidak bangun dengan panik. "Aku di sini. Kau aman," katanya, meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Namun suara langkah dari luar membuat Melati mematung. Ada seseorang berjalan mendekat, menembus hujan. Suara ranting patah terdengar jelas. Melati berdiri cepat, meraih sebatang kayu di samping tungku. Hatinya berdegup kencang. Di tengah badai seperti ini, tak banyak orang yang berani keluar. Jika itu binatang liar, ia harus melindungi pria ini. Entah kenapa ia merasa bertanggung jawab atas nyawanya. Pintu gubuk diketuk keras. Melati tersentak dan hampir menjatuhkan kayu di tangannya. "Melati, kau di dalam." Suara itu membuatnya lega sekaligus cemas. Itu suara Bayu, pemuda desa yang sering membantunya. "Iya, Bayu. Ada apa?" jawabnya gugup. Bayu membuka pintu tanpa menunggu izin. Matanya langsung terpaku pada tubuh Arya yang terbaring di tikar. "Siapa itu?" Nada suaranya berubah curiga. Melati menelan ludah. Dalam sekejap, ia sadar bahwa mulai malam ini, hidupnya tidak akan lagi sesederhana sebelumnya. Bayu berdiri di ambang pintu, tubuhnya basah kuyup, namun tatapannya tajam menusuk tubuh Arya yang tak sadarkan diri. Api kecil di tungku memantulkan bayangan wajahnya yang tegang, membuat suasana semakin menyesakkan. "Melati, siapa pria itu?" tanya Bayu. Suaranya menahan emosi. Melati menelan ludah. "Aku menemukannya di sungai. Dia hampir mati terbawa arus." Bayu melangkah masuk, memeriksa Arya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rahangnya mengeras. "Ini bukan orang desa. Lihat pakaiannya, lihat tangannya, jelas dia bukan petani atau warga sekitar." "Justru karena itu aku menolongnya," jawab Melati cepat. "Dia butuh pertolongan, Bayu." Bayu menarik napas kasar. "Kau sendirian di sini, malam-malam, dengan pria asing? Bagaimana kalau dia berbahaya?" Melati tersentak, bukan karena ucapan itu tidak mungkin, tapi karena ia sendiri tidak punya jawaban. Namun sebelum ia sempat membela diri, Arya mengerang pelan. Tubuhnya bergeser, tangannya meraba udara seolah mencari sesuatu. Melati segera berlutut di sampingnya. "Hei, dengar aku? Kau aman di sini." Arya membuka mata setengah, pandangannya kabur. Ia melihat Melati samar-samar, lalu bergumam lemah. "Di mana aku?" Bayu mendekat, namun Melati mengangkat tangan, mencegahnya. "Kau di tempat yang aman," jawab Melati lembut. "Jangan paksa bicara dulu." Arya berkedip beberapa kali. Wajahnya penuh kebingungan. "Siapa? Aku?" Melati membeku. Bayu juga tertegun, tapi kemudian menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang tak jelas, antara lega atau justru curiga. "Kau tidak ingat apapun?" tanya Melati pelan. Arya menutup mata, mencoba memaksa pikirannya bekerja. Namun tak ada yang muncul selain suara gemuruh air dan rasa sesak di dadanya. Aku tidak tahu," jawabnya lirih. "Aku bahkan tidak tahu namaku." Bayu melirik Melati dengan tatapan yang sulit dibaca. "Ini aneh. Sangat aneh." Melati tidak menjawab.
Ia tahu Bayu sedang menilai, menimbang, dan mungkin juga merasa tersaingi oleh kehadiran pria ini. Tapi ia juga tahu satu hal yang pasti, Arya tidak berbohong. Sorot matanya penuh ketakutan, bukan tipu daya. Tiba-tiba, petir menggelegar keras. Gubuk bergetar, dan sebagian air hujan masuk dari celah-celah dinding. Melati berdiri cepat. Bayu, tolong bantu tutup celah itu. Kita harus memastikan dia tetap hangat. Bayu menghela napas berat, jelas tidak senang, namun tetap mengambil papan kayu di dekat pintu. Melati, kau terlalu baik pada orang yang kau tidak kenal. Gumamnya, tapi ia tetap membantu. Melati kembali duduk di samping Arya, mengusap dahi pria itu dengan kain hangat. Tenanglah, kau aman sekarang. Namun jauh di lubuk hatinya, tumbuh pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Siapakah sebenarnya lelaki tanpa nama ini? Dan kenapa takdir membawanya tepat ke depan pintu Melati? Pertanyaan itu belum terjawab. Tapi malam panjang itu baru saja dimulai. Melati memandangi wajah Arya yang kembali terlelap. Mungkin karena kelelahan atau trauma. Hujan akhirnya mereda menjelang subuh, tapi udara masih menusuk dingin. Bayu, yang sejak malam belum pergi, duduk bersedekap di dekat pintu sambil menatap Arya penuh kecurigaan. Melati, ujar Bayu perlahan, memecah kesunyian. Begitu matahari naik, kita harus beritahu kepala desa. Melati menoleh cepat. Untuk apa? Dia baru saja selamat dari maut. Justru karena itu, jawab Bayu. Pria ini tidak ingat apapun. Bisa saja dia buronan, atau orang kota yang punya masalah besar. Kita harus hati-hati. Melati menggigit bibirnya. Kata-kata Bayu memang masuk akal. Tapi ada sesuatu dalam diri Arya. Entah tatapan ketakutan itu, atau luka-lukanya, yang membuat Melati yakin bahwa ia bukan ancaman. Baiklah, akhirnya Melati berbisik. Tapi jangan bawa warga lain dulu. Kita lihat kondisinya pagi ini. Matahari mulai naik perlahan, menyinari lembah jati yang masih basah oleh sisa banjir. Melati menyalakan tungku, menyiapkan bubur hangat, dan mencoba mengeringkan pakaian Arya yang basah semalaman. Saat ia kembali ke sisi tikar, Arya sudah membuka mata. Pandangannya kosong, namun lebih jernih daripada malam sebelumnya. Kau, siapa? Tanya Arya lirih. Melati tersenyum menenangkan. Namaku Melati. Kau hanyut di sungai semalam. Aku menemukanku dan membawamu ke sini. Arya menatap sekeliling gubuk, mencoba membaca situasi. Tempat ini, di mana? Desa apa ini? Ini desa Lembah Jati. Desa kecil, jauh dari kota, jawab Melati pelan. Arya mengangguk lemah, tapi rasa asing itu jelas tercetak di wajahnya. Aku tidak ingat apapun. Setiap kali mencoba mengingat, kepalaku sakit. Melati duduk di sampingnya. Tidak apa. Yang penting kau selamat. Namun sebelum Arya sempat menjawab, suara langkah dari luar mendekat. Bayu berdiri dan bersiaga. Sementara Melati bangkit dengan jantung berdebar. Pintu diketuk 2 kali. Melati, kau sudah bangun. Suara itu milik Pak Raharjo, kepala desa. Melati menghela napas. Inilah yang ia takutkan. Bayu membuka pintu, dan kepala desa masuk, membawa tongkat kayu dan tatapan khawatir. Namun ketika matanya melihat Arya yang terbaring di tikar, alisnya langsung berkerut. Siapa lelaki itu? Tanya Pak Raharjo. Suaranya tenang namun tegas. Melati menjelaskan semuanya, dari sungai hingga kondisi Arya. Kepala desa mendengarkan, tetapi sorot matanya tidak berubah, tetap waspada. Anak muda, ujar Pak Raharjo kepada Arya, kau bilang tidak ingat namamu. Arya menggeleng perlahan. Saya, benar-benar tidak ingat apapun. Kepala desa mengusap dagunya. Ini bisa jadi masalah. Desa kita baru saja kena banjir. Dan sekarang muncul orang tak dikenal tanpa identitas. Melati menunduk, sementara Bayu terlihat seolah setuju. Namun belum sempat debat dimulai, dari luar terdengar suara para warga memanggil nama Melati. Melati, kami dengar kau menemukan orang hanyut. Melati terperangah. Warga sudah tahu, lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dan kini, Arya akan menghadapi pandangan puluhan mata yang tak mengenalnya, dan belum tentu menerimanya. Belum sempat Melati menahan mereka, belasan warga desa sudah berkumpul di depan gubuk kecil itu.
Suara langkah kaki menginjak tanah basah bergema, dan tatapan mereka langsung tertuju pada Arya yang terbaring lemah di dalam. Siapa orang itu? Kenapa dibawa ke rumah Melati? Jangan-jangan dia penyebab kekacauan tadi malam. Bisik-bisik itu semakin keras, menciptakan tekanan baru bagi Arya yang bahkan belum bisa mengingat namanya sendiri. Pak Raharjo mengangkat tangan meminta semua diam. Kita dengar dulu penjelasan Melati. Melati maju, jantungnya berdebar. Aku menemukannya di sungai setelah hujan besar. Ia tak sadarkan diri, terluka, dan hampir mati. Aku hanya menolongnya seperti aku akan menolong siapapun. Beberapa warga mengangguk pelan, tapi sebagian lain mengerutkan dahi. Sosok Bu Yati, wanita yang terkenal suka mengadu-adu, menyela, tapi kenapa dibawa ke rumahmu sendiri? Kenapa tidak langsung ke balai desa? Ini kan tidak pantas. Melati terdiam, wajahnya panas. Bayu melihat ini kesempatan. Aku sudah bilang, ujar Bayu lantang, pria ini mencurigakan. Tidak ingat namanya? Tidak punya barang bawaan? Bisa jadi dia kabur dari tempat lain. Suasana semakin tegang. Arya, yang mendengar semua itu, mencoba bangkit. Tubuhnya gemetar, namun ia memaksa duduk. Aku tidak berniat membahayakan siapapun, ucap Arya, suaranya serak namun tegas. Jika kalian ingin aku pergi dari sini, aku akan pergi, setelah tubuhku kuat. Melati langsung berlutut di sampingnya. Tidak, kau belum bisa berdiri. Jangan paksakan. Kata-kata Melati itu membuat beberapa warga saling pandang. Ada yang mulai bersimpati, tapi ada pula yang semakin curiga. Pak Raharjo menghela napas. Begini saja. Karena dia ditemukan oleh Melati, biarkan ia tinggal sementara sampai keadaannya membaik. Tetapi, kita semua akan tetap mengawasi. Warga mulai membubarkan diri, meski bisik-bisik masih terdengar. Bayu menatap Melati terakhir kali sebelum pergi. Jaga jarak, Melati. Kau terlalu percaya pada orang asing. Ketika akhirnya gubuk itu kembali tenang, Melati duduk di samping Arya. Tatapannya lembut, namun penuh kekhawatiran. Maaf, kau harus menghadapi itu. Arya menatap wajahnya yang teduh, merasa sesuatu yang hangat merambat di dadanya. Perasaan yang tidak ia mengerti, tapi membuatnya ingin tetap berada di samping gadis itu. Terima kasih, ucap Arya pelan. Jika bukan karena kau, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Melati tersenyum tipis, lalu membetulkan selimutnya. Namun saat ia melakukan itu, tangan Arya tanpa sengaja menyentuh jari-jarinya. Detik itu juga, keduanya terdiam. Sentuhan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat Melati menarik tangannya cepat-cepat, wajahnya memerah. Arya pun tertegun, ada denyut asing yang berdebar di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan ingatannya, Arya merasa hidupnya bukan hanya kosong. Ia merasa terhubung. Namun benih perasaan itu baru tumbuh, dan belum tahu badai apa yang akan datang menghancurkannya. Pagi itu, desa Lembah Jati mulai hidup kembali setelah malam panjang yang penuh ketegangan. Matahari muncul dari balik bukit, namun suasana desa tetap berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Melati sedang mengambil air di sumur ketika dua ibu-ibu desa lewat sambil berbisik. Katanya, orang kota itu belum ingat apapun. Iya, aneh sekali. Jangan-jangan dia mata-mata perusahaan itu. Benar. Proyek besar akan mulai. Tanah kita terancam. Bisa saja dia dikirim untuk memata-matai. Melati terdiam, tubuhnya menegang. Perusahaan? Proyek besar? Tanah desa terancam? Ia belum pernah mendengar kabar itu. Saat ia ingin bertanya, ibu-ibu itu sudah pergi. Melati menghela napas panjang, lalu kembali membawa air ke gubuknya. Sesampainya di sana, Arya duduk bersandar di dinding, tampak lebih segar, meski luka-lukanya belum sembuh. Ia tersenyum kecil saat melihat Melati masuk. Kau sudah bangun? Tanya Melati. Aku mencoba, jawab Arya lemah. Tapi setiap aku berdiri, dunia terasa berputar. Melati meletakkan kendi air dan menuang sedikit ke kain untuk membersihkan luka Arya. Saat ia menunduk membersihkan bahunya, Arya memperhatikan wajahnya diam-diam. Wajah lembut yang sejak semalam menjadi jangkar yang menahan dirinya dari tenggelam dalam ketakutan. Melati, ucap Arya lirih. Terima kasih.
Aku tahu kau mengambil risiko besar menolong orang asing. Melati berhenti mengusap lukanya. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Arya tersenyum samar. Tidak semua orang sepertimu. Namun sebelum suasana itu melembut, Bayu tiba-tiba datang membawa kabar buruk. Nafasnya memburu, wajahnya tegang. Melati, kau dengar kabar terbaru? Tanya Bayu. Melati berdiri cepat. Kabar apa? Bayu menatap Arya sejenak, curiga, tidak percaya, lalu kembali menatap Melati. Orang-orang balai desa mengatakan bahwa perusahaan besar dari Jakarta akan mulai proyek perluasan lahan. Sungai akan dialihkan, sebagian tanah warga akan digusur. Melati terkejut. Apa? Sejak kapan? Sejak beberapa bulan terakhir, tapi baru hari ini diumumkan, jawab Bayu. Dan yang paling membuat orang curiga, waktunya bersamaan dengan munculnya pria ini. Arya menatap mereka berdua. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Bayu mendengus. Kau tidak ingat apapun. Itu yang kau katakan. Tapi siapa yang bisa jamin? Apa kau bagian dari proyek itu? Melati menahan napas, menatap Arya, mencari jawaban yang bahkan Arya sendiri tak punya. Bayu, cukup, tegas Melati. Dia masih sakit. Apapun masalah desa ini, kita tidak bisa menuduh sembarangan. Bayu menggeleng keras. Melati, kau terlalu naif. Warga sudah mulai gelisah. Dan jika benar proyek itu dilakukan oleh orang kota, pria ini harus diperiksa lebih jauh. Arya mengepalkan tangan, bukan karena marah, tapi karena rasa takut pada sesuatu yang tidak bisa ia ingat. Aku ingin membantu, katanya pelan. Tapi aku benar-benar tidak tahu siapa diriku. Melati menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu di mata Arya, ketulusan, keresahan, dan sesuatu yang tidak ia bisa jelaskan, yang membuatnya percaya, meski seluruh desa mungkin tidak. Namun satu hal pasti, rumor tentang proyek besar itu telah menjadi ria kecil yang perlahan berubah menjadi gelombang besar, dan Arya berada tepat di pusatnya, tanpa ia mengerti mengapa. Pagi itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Suasana desa Lembah Jati terasa gelisah. Para warga berbisik-bisik, membicarakan Arya seolah ia batu asing yang dibawa banjir dan terdampar di desa mereka. Di dalam gubuk, Arya duduk memegangi kepalanya. Ada denyut nyeri yang muncul tiba-tiba, kuat, menghantam ingatannya seperti suara retakan kaca. Melati yang baru kembali dari balai desa melihatnya meringis. Arya, kau kenapa? Arya menggeleng, napasnya tercekat. Aku mendengar sesuatu. Suara, seperti seseorang berteriak. Dan cahaya putih sangat terang. Melati mendekat, memegang bahunya. Kau mengingat sesuatu? Arya memejam, mencoba memecah kabut dalam pikirannya. Aku melihat ruangan besar. Banyak orang memakai pakaian rapi. Dan seseorang memanggilku. Tuan Arya. Melati tertegun. Itu, namamu? Kupikir begitu, jawab Arya pelan, masih terengah. Dan ada satu hal lagi. Aku mendengar seseorang berkata tentang proyek besar yang akan mengubah daerah pedalaman. Melati langsung membeku. Kata, proyek, kini seperti duri. Proyek apa maksudmu? Arya menggeleng lagi. Aku tidak tahu. Semuanya hanya potongan-potongan. Tapi, rasanya aku pernah mendengar percakapan itu sebelum aku hanyut. Melati mencoba menenangkan dirinya, tetapi ada sesuatu yang mengoyak hatinya. Bagaimana jika Bayu benar? Bagaimana jika Arya memang punya kaitan dengan perusahaan besar itu? Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Bayu muncul di pintu dengan wajah tegang. Melati, kepala desa memanggilmu. Ada rapat mendadak. Tentang proyek itu. Melati bangkit, tapi Bayu menangkap perhatiannya sebentar. Dan mereka ingin melihat Arya juga. Arya tersentak. Aku? Bayu mengangguk singkat. Mereka ingin memastikan siapa kau sebenarnya. Melati menatap Arya dengan hati berdebar. Kau masih lemah. Tapi jika kita tidak datang, mereka bisa membuat keputusan buruk. Arya mencoba berdiri. Lututnya goyah. Namun ia bersikeras. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Jika aku harus menghadapi mereka, aku akan lakukan.
Dengan Melati di satu sisi dan Bayu yang, meski enggan, mendukung di sisi lain, Arya berjalan perlahan ke balai desa. Beberapa warga mengikuti dari belakang, seolah mengawal seorang tersangka. Sesampainya di balai desa, puluhan pasang mata menatap Arya tanpa berkedip. Pak Raharjo duduk di kursi depan, wajahnya serius. "Akhirnya kau datang," ucap kepala desa itu. "Kami telah mendapatkan kabar bahwa perusahaan besar dari Jakarta benar-benar akan masuk ke wilayah kita. Dan waktunya berdekatan dengan kedatanganmu." Arya menelan ludah. "Saya benar-benar tidak tahu apapun." Pak Raharjo menatapnya lama. "Jika begitu, kami ingin mendengar alasan kenapa dalam ingatanmu, meski samar, muncul kata proyek. Jelaskan itu pada kami." Suasana balai desa tegang. Semua menunggu jawaban lelaki tanpa masa lalu itu. Arya mencoba mengingat, memaksa pikirannya bekerja. Lalu sebuah kilatan muncul. Rapat, ruangan kaca, peta wilayah. Namun sebelum ia bisa menyampaikannya, rasa nyeri menghantam kepalanya kembali. Arya memegang kepala dan jatuh berlutut. Melati berteriak, "Arya!" Dan saat itu juga, potongan masa lalu lain merekah, membawa Arya selangkah lebih dekat pada kebenaran yang bisa menghancurkan seluruh desa Lembah Jati. Arya terhuyung, tubuhnya hampir roboh ke lantai kayu balai desa. Melati dengan cepat memegangi bahunya, sementara para warga menatap dengan campuran cemas dan curiga. Arya mengerang pelan, pandangannya buram. Namun sesuatu di kepalanya terbuka, sepotong bayangan masa lalu yang lebih jelas dibanding sebelumnya. "Sungai," bisiknya lirih. "Aku melihat sungai." Dan seseorang berkata, "Daerah ini akan diambil untuk pembangunan." Suara warga langsung riuh. "Apa? Dia tahu rencana perusahaan." "Benar yang kita duga. Melati harus menjauh dari dia." Bayu melangkah maju, wajahnya merah karena emosi. "Sudah cukup. Dari awal aku bilang pria ini mencurigakan. Dan sekarang dia sendiri mengaku melihat rencana yang bisa menghancurkan desa kita." Melati berdiri, menghadang Bayu. "Bayu, dia tidak mengaku apa-apa. Itu hanya ingatan samar." "Ingatan samar tapi tepat sasaran." Bayu mendekat, suaranya semakin keras. "Melati, jangan dibutakan rasa kasihanmu. Lihat sendiri. Dia jelas punya hubungan dengan perusahaan itu." Arya menatap Bayu, meski tubuhnya masih gemetar. "Aku tidak tahu apapun tentang proyek itu. Ingatan itu muncul begitu saja. Aku sendiri tidak memahaminya." Pak Raharjo mengangkat tangan, mencoba menenangkan keadaan. "Arya, apa yang kau lihat dalam ingatanmu? Ceritakan, setenang mungkin." Arya menutup mata, memaksa pikirannya membuka fragmen yang mulai muncul. Ruang rapat, peta wilayah pedalaman, suara laki-laki berkata, "Proyek Jati Utama akan berjalan sesuai rencana." Lalu seseorang memanggilku, "Tuan Arya, Anda harus menyetujui ini." Desa kembali gaduh. Melati terpaku. Bayu semakin yakin. "Tuan Arya." Bayu tertawa miring. "Lihat, bahkan panggilannya menunjukkan dia orang penting di perusahaan itu." "Melati, apa lagi yang kau butakan?" Melati menunduk. Hatinya bergetar keras. Kata-kata itu terasa seperti batu yang menghantam dada. "Arya, seorang tokoh penting perusahaan? Jika benar, maka pria yang ia selamatkan bisa jadi penyebab desa ini akan tergusur." Namun sebelum ia sempat memproses semuanya, Arya menggenggam lengan Melati. Perlahan, gemetar, penuh ketakutan. "Melati, percayalah padaku. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku sepenuhnya." Melati menatap mata Arya, melihat ketulusan yang sama seperti saat ia menolongnya di tepi sungai. "Ada perjuangan di sana, bukan tipu daya." Pak Raharjo mendekat. "Mulai hari ini, Arya akan diawasi. Bukan sebagai tahanan, tetapi sebagai orang yang mungkin membawa jawaban. Kita tidak bisa bertindak gegabah, tetapi kita juga tidak boleh buta." Bayu mendengus. "Aku tetap akan mengawasi. Terutama karena dia tinggal di rumah Melati." Kata itu membuat wajah Melati memanas dan Arya menunduk malu. Namun ketegangan belum berakhir, karena saat warga mulai keluar balai desa,
Seorang kurir desa berlari dari arah utara, wajahnya pucat. Pak Raharjo, ada rombongan mobil dari kota menuju desa. Mereka bilang mencari seorang pria bernama Arya. Seluruh desa terdiam. Melati membeku. Arya menatap kosong. Dadanya mengetuk keras seperti genderang perang. Gelombang yang lebih besar akhirnya datang. Debu jalanan berterbangan ketika deretan mobil hitam memasuki desa Lembah Jati. Suara mesin yang asing bagi warga membuat semua orang berhamburan keluar rumah, menatap dengan gelisah. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan balai desa. Pintunya terbuka hampir bersamaan. Beberapa pria berjas rapi turun, kontras dengan tanah desa yang masih becek akibat banjir. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan wajah tegas, melangkah maju. Ia menatap sekeliling sebelum suaranya menggema. Kami dari kantor pusat Jati Utama. Kami mencari Tuan Arya Utama Pratama. Nama itu langsung menusuk dada Arya, seakan membangunkan sesuatu di kedalaman pikirannya. Melati memandangnya tak percaya. Nama, lengkapmu? Bisiknya. Arya hanya bisa menelan ludah. Wajahnya pucat. Pak Raharjo melangkah maju, menjaga wibawa desa. Pria yang kalian cari ada di dalam. Namun ia datang kemari bukan dengan kehendaknya. Dia hanyut saat banjir dan kini masih dalam kondisi lemah. Pria berjas itu menundukkan kepala sedikit. Terima kasih sudah menyelamatkan beliau. Tuan Arya adalah CEO utama perusahaan kami. Kami mencarinya sejak kecelakaan 3 hari lalu. Warga desa langsung gaduh seperti sarang lebah yang terusik. CEO? Jadi benar dia orang besar. Lalu proyek ini, jangan-jangan dia pemiliknya. Melati gemetar. Ia merasa lantainya bergoyang. Arya, seorang CEO? Bukan sekadar pekerja, bukan sekadar petinggi, tapi tokoh tertinggi perusahaan yang sedang mengancam tanah mereka? Bayu melangkah mendekat, tatapannya penuh kemenangan pahit. Apa aku tidak bilang sejak awal? Lihat sendiri kenyataannya. Melati. Arya menunduk. Suaranya pecah. Aku tidak tahu. Sungguh aku tidak ingat. Melati memandangnya lama. Ada rasa kecewa, takut, dan bingung bercampur jadi satu. Kau, suaranya melemah, kau harusnya mengatakan jika kau mulai ingat. Aku takut, jawab Arya dengan mata merah. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku bahkan tidak tahu apakah ingatanku itu benar atau tidak. Sebelum Melati bisa menjawab, pria berjas tadi mendekat. Tuan Arya, Anda harus ikut bersama kami sekarang. Banyak urusan penting yang menunggu. Proyek Jati Utama sedang menimbulkan konflik besar, dan hanya Anda yang bisa memutuskan kelanjutannya. Arya menatap Melati, seolah meminta restu yang tidak berani ia ucapkan. Melati menunduk. Jika itu tugasmu, pergilah. Desa ini tidak punya hak menahanmu. Nada suaranya terdengar datar, namun hatinya remuk. Arya ingin mengatakan sesuatu, apapun, untuk menahan jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Tapi seorang petugas membimbingnya masuk ke mobil, dan ia terlalu lemah untuk melawan. Ketika pintu mobil ditutup, Melati menatap tangan Arya dari kejauhan, tangan yang pernah ia selamatkan dari sungai, tangan yang sempat menggenggam harapannya. Mobil bergerak perlahan meninggalkan desa. Arya menoleh melalui kaca belakang, melihat Melati semakin mengecil, lalu menghilang di balik pepohonan. Di dalam mobil, ingatannya tiba-tiba kembali dengan lebih jelas, rapat proyek, konflik antar direksi, dan tanda tangannya yang menjadi penentu nasib desa Lembah Jati. Dan saat kesadaran itu menghantam penuh, Arya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia baru sadar. Dirinya lah yang selama ini menjadi ancaman terbesar bagi wanita yang menyelamatkan hidupnya. Sepanjang perjalanan kembali ke Jakarta, Arya hanya menatap kosong keluar jendela. Gemuruh mesin mobil yang biasanya membuatnya tenang kini terdengar seperti dentum penghakiman. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Melati muncul, lembut, tulus, namun penuh luka ketika mendengar kebenaran tentang dirinya. Ketika mobil berhenti di depan gedung kantornya yang megah, Arya merasa asing dengan tempat yang seharusnya menjadi dunianya. Langkahnya goyah ketika ia turun. Sorot mata para staf yang menyambutnya mengungkapkan keterkejutan. CEO mereka kembali, tapi dalam keadaan tak seperti biasanya. Tuan Arya, Anda harus segera menghadiri rapat darurat, ucap sekretarisnya, Nara,
dengan suara tegas namun khawatir. Arya menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Beri aku waktu 5 menit. Ia berjalan ke ruangannya, ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap kota. Semua tampak sama, tapi dirinya tidak. Di atas meja, ia melihat dokumen proyek Jati Utama. Darahnya berdesir. Ia membuka halaman paling atas, membaca. Pengalihan sungai dan pembebasan lahan desa Lembah Jati. Disetujui, Arya Utama Pratama. Tangannya gemetar. Tanda tangan itu miliknya. Perintah itu keluar dari otoritas dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Bisiknya lirih. Dalam kebingungan itu, pintu ruangannya diketuk keras. Direksi utama masuk tanpa menunggu izin. Pak Bimo, pria beruban yang menjadi tangan kanannya, langsung berbicara cepat. Akhirnya kau kembali, Arya. Proyek harus berjalan. Media mulai bertanya, warga mulai ribut. Kita tidak bisa mundur. Arya menutup dokumen perlahan. Aku ingin laporan lengkap. Semua dampak. Semua protes warga. Semua manipulasi yang mungkin terjadi. Pak Bimo mengerutkan dahi. Arya, kau sendiri yang setuju proyek ini sebelum kecelakaanmu. Kenapa jadi ragu sekarang? Karena aku melihat kehidupan yang akan kalian hancurkan. Kalimat itu ingin ia ucapkan, tapi ia tahan. Sebaliknya ia berkata, aku ingin tinjauan ulang. Hentikan sementara semua pengerjaan. Ruangan langsung sunyi. Tidak bisa, sahut Bimo. Kontrak sudah jalan, dana sudah turun, dan seluruh direksi sudah memutuskan. Jika kau tarik kembali keputusanmu, perusahaan bisa rugi besar. Arya menatap pria itu tajam. Aku tidak peduli soal rugi. Aku peduli tentang kebenaran. Aku ingin melihat apakah proyek ini benar-benar perlu, atau hanya permainan beberapa orang yang ingin keuntungan pribadi. Pak Bimo memicingkan mata, jelas tidak senang. Apa kau benar-benar yakin ingin menentang keputusanmu sendiri? Arya berdiri tegak, untuk pertama kalinya merasa kembali menjadi dirinya. Bukan pria bingung yang hanyut, bukan lelaki tanpa nama, tapi seseorang yang memiliki pilihan. Aku yakin, ucap Arya mantap. Hentikan proyeknya sampai aku sendiri yang mengecek lokasi. Pak Bimo menghela napas panjang, lalu pergi tanpa sepatah kata. Arya duduk kembali di kursinya. Hatinya terasa berat, tapi ada satu nama yang membuatnya tetap bertahan. Melati. Ia memejamkan mata, mengingat senyumnya, keberaniannya, ketulusannya. Aku harus kembali ke desa itu, gumamnya. Bukan untuk menjelaskan siapa aku, tapi untuk memperbaiki luka yang kubuat. Namun ia belum tahu bahwa perjuangannya baru dimulai. Di balik pintu rapat, ada pihak yang tidak akan tinggal dia menghadapi keputusan barunya. Arya melangkah masuk ruang rapat utama, ruangan megah dengan meja panjang dari kayu berkilap. Para direksi sudah duduk di kursi masing-masing. Sebagian tampak gelisah, sebagian lagi menyembunyikan ketidaksukaan mereka. Begitu Arya duduk, suasana langsung mengeras seperti logam yang ditempa. Pak Bimo membuka rapat tanpa basa-basi. Tuan Arya menyatakan ingin menghentikan sementara proyek Jati Utama. Saya rasa kita harus membahas ini secara serius. Salah satu direksi lain, seorang pria muda bernama Doni, mencondongkan tubuh. Dengan segala hormat, keputusan itu bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Klien besar sudah menunggu. Kontrak sudah berjalan. Kita tidak bisa berhenti begitu saja. Arya menatap mereka satu persatu. Aku tahu risikonya. Tapi aku tidak akan menjalankan proyek yang merugikan ribuan warga tanpa kajian ulang. Direksi wanita bernama Suci mengangkat tangan. Suaranya dingin. Tapi kajian sudah dilakukan sebelum kecelakaanmu, Tuan. Bahkan hasilnya kau setujui sendiri. Arya meremas jarinya perlahan. Aku tahu. Tapi aku ingin memastikan kebenarannya. Ada indikasi manipulasi data. Dan aku tidak akan menutup mata. Ruangan mendadak sunyi. Manipulasi data? Siapa yang berani melakukan itu di perusahaan sekelas Jati Utama? Pak Bimo menghela napas panjang. Terlalu panjang. Seolah sedang menahan amarah. Arya, kau baru pulih dari kecelakaan. Ingatanmu belum sepenuhnya kembali. Apa kau yakin keputusan ini bukan karena pengaruh kondisi emosionalmu?
Arya menatapnya tajam. Aku mungkin kehilangan sebagian ingatan, tapi aku tidak kehilangan penilaian moral. Beberapa direksi saling berbisik. Namun Doni kembali menimpali, kali ini dengan nada menantang. Tapi apa kau ingat betul alasan kita membuat proyek ini? Daerah itu rawan banjir, terisolasi, dan karena itu kalian ingin memindahkan warga tanpa jaminan layak, potong Arya dingin. Aku baru saja melihat sendiri desa itu. Warganya hidup dengan damai. Mereka bukan wilayah kosong yang bisa kita geser seenaknya. Doni terdiam, rahangnya mengeras. Aku akan turun langsung ke lokasi, lanjut Arya. Jika proyek perlu direvisi atau dibatalkan, aku akan putuskan di sana. Pak Bimo menatapnya, matanya menyipit. Dan jika kami menolak? Jika rapat memutuskan proyek tetap harus berjalan? Arya bersandar ke kursinya. Wajahnya kalem, tapi suaranya tegas seperti palu godam. Maka aku akan menggunakan hak prerogatifku sebagai CEO. Tidak ada proyek yang berjalan tanpa persetujuanku. Beberapa direksi tersentak. Bahkan Doni tampak kehilangan kata-kata. Pak Bimo berdiri, menahan emosi yang hampir meledak. Baik, jika itu keputusanmu, kami tidak bisa mencegahnya. Namun nada suaranya memberi sinyal lain. Ini belum selesai. Rapat ditutup dengan ketegangan yang menggantung. Para direksi keluar satu persatu, sebagian dengan wajah muram, sebagian dengan ekspresi tak terbaca. Saat Arya hendak keluar, ia mendengar suara suci berbisik kepada Bimo, cukup pelan namun masih bisa tertangkap telinganya. Kita harus lakukan sesuatu. Jika Arya berubah haluan seperti ini, proyek bisa hancur. Pak Bimo menjawab lirih, penuh ancaman terselubung. Tenang. Kita hanya perlu membuatnya kembali ke jalur semula, dengan cara apapun. Arya berhenti sejenak. Dadanya berdegup keras. Ternyata, musuhnya bukan hanya proyek, tapi orang-orang di dalam perusahaannya sendiri. Setelah mendengar bisikan ancaman itu, Arya berdiri diam beberapa detik di depan pintu ruang rapat. Kakinya terasa berat, tetapi hatinya justru semakin mantap. Jika ada yang berusaha memaksanya kembali pada keputusan yang akan menghancurkan desa Lembah Jati, maka ia harus melawan, meskipun yang ia lawan adalah orang-orang terdekatnya di perusahaan. Sekretarisnya, Nara, menghampiri sambil membawa tablet berisi agenda. Tuan Arya, konferensi pers tentang proyek Jati Utama dijadwalkan sore nanti. Media sudah menunggu. Arya menggeleng tegas. Batalkan. Aku tidak siap memberikan pernyataan sebelum aku ke lokasi. Nara terkejut. Tapi perusahaan bisa diserang media, Tuan. Aku yang akan menanggung semuanya, jawab Arya. Suaranya datar, tapi penuh tekad. Ia kembali ke ruangannya, membuka semua laporan yang selama ini ditandatangani. Setiap halaman terasa seperti tuduhan. Di sana tertulis angka-angka yang tidak manusiawi, rencana penggusuran, pengalihan sungai, dan keuntungan besar bagi pihak tertentu. Semakin Arya membaca, semakin ia sadar, proyek ini tidak pernah dibuat untuk membantu desa. Ini proyek rakus yang berbalut janji manis. Dan ia pernah menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Arya memejamkan mata, wajah Melati terbayang. Bagaimana ia harus meminta maaf pada gadis yang menolongnya dengan ketulusan? Bagaimana ia menjelaskan bahwa dialah pelaku dari ancaman terbesar desa itu? Tekadnya terkumpul dalam satu napas panjang. Aku akan kembali ke desa. Sekarang juga. Nara membelalakan mata. Sekarang? Tapi kondisi Anda belum stabil, dan rapat lanjutan baru saja dijadwalkan malam ini. Aku tidak ingin rapat. Aku ingin kebenaran. Arya mengambil ponselnya, memanggil sopir pribadinya. Siapkan mobil. Kita pergi ke Lembah Jati. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, Pak Bimo muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak tersenyum, tapi matanya gelap seperti menyimpan badai. Arya, ucapnya ramah yang dipaksakan. Aku dengar kau ingin pergi ke lokasi. Tidak perlu terburu-buru. Biar aku dan tim yang ke sana. Arya menatapnya lurus. Tidak, aku sendiri yang harus melihatnya. Pak Bimo melangkah mendekat, suaranya merendah penuh tekanan. Keputusan sepenting ini tidak bisa hanya berdasarkan perasaan lembutmu setelah kecelakaan. Arya merasakan darahnya mendidih. Ini bukan perasaan.
Ini tanggung jawabku. Tanggung jawab? Pak Bimo terkekeh sinis. Atau karena seorang gadis desa berhasil membuatmu ragu pada keputusan profesionalmu? Seketika dada Arya menegang. Nama Melati disebut dengan nada meremehkan seperti itu membuatnya sulit menahan diri. Jangan campur adukan urusan pribadi, ucap Arya dingin. Pak Bimo mencondongkan wajah. Justru itu masalahnya. Kau sudah tidak objektif. Jika kau membatalkan proyek, aku peringatkan, seluruh perusahaan akan melawanmu. Arya berdiri tegak, menatap langsung ke mata pria yang selama ini ia percayai. Kalau mereka ingin melawanku demi menghancurkan desa yang bahkan belum mereka lihat, maka biarlah mereka melawan. Aku tidak akan menjadi pemimpin yang menutup mata terhadap keserakahan. Di detik itu, Pak Bimo menyadari bahwa Arya tidak bisa dipengaruhi lagi. Ekspresinya berubah tajam. Kau akan menyesal, Arya, desisnya sebelum pergi. Arya tidak menggubris ancaman itu. Ia mengambil kunci mobil, menyiapkan dokumen, lalu berjalan keluar gedung dengan langkah mantap. Satu tekad memenuhi dadanya. Ia tidak akan membiarkan Lembah Jati hilang. Dan ia tidak akan kehilangan Melati untuk kedua kalinya. Mobil yang membawa Arya memasuki jalanan berbatu menuju desa Lembah Jati saat langit mulai kelabu. Awan hitam menggantung, seakan mengikuti tekad berat yang ia bawa dalam dadanya. Ketika mobil berhenti, angin dingin membawa aroma tanah basah, dan suara riuh warga terdengar dari kejauhan. Arya turun dengan langkah perlahan. Tubuhnya masih lemah, tetapi tekadnya kokoh. Orang-orang yang melihatnya pertama kali langsung membeku. Bisik-bisik cepat menyebar. Itu dia CEO-nya. Kenapa dia kembali? Jangan-jangan ini kabar buruk. Arya menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Namun tatapan warga tidak sehangat sebelumnya. Bahkan beberapa ibu menarik anak-anaknya menjauh. Desa yang dulu menyelamatkannya kini memandangnya sebagai ancaman. Bayu muncul dari kerumunan, wajahnya penuh amarah. Kau kembali untuk apa? Untuk memastikan penggusuran berjalan lancar? Arya menatapnya dengan tenang. Aku kembali untuk menghentikannya. Bayu tersentak, tapi sebelum ia sempat merespons, suara yang jauh lebih menyayat hati terdengar. Arya! Melati berdiri sedikit di belakang kerumunan, tubuhnya kaku, matanya penuh emosi yang tidak bisa disembunyikan. Wajahnya tampak lebih pucat daripada terakhir kali Arya melihatnya. Rambutnya basah oleh gerimis pertama yang mulai turun. Ketika langkah mereka mendekat, dunia seakan mengecil hanya menjadi dua orang. Arya ingin langsung memeluknya, namun ia menahan diri. Ia tidak layak memeluk seseorang yang ia sakiti tanpa sengaja. Melati? Suaranya bergetar. Aku datang untuk memperbaiki semuanya. Melati menatapnya lama. Begitu lama hingga Arya merasa tak sanggup bernapas. Kau bilang, kau tidak ingat siapa dirimu. Tapi ternyata kau adalah orang yang memutuskan nasib desa ini. Aku tidak tahu saat kau menolongku, jawab Arya lirih. Dan ketika aku tahu, aku tidak bisa menerima bahwa diriku sendiri hampir menghancurkan tempatmu. Melati mengalihkan pandangan, menahan sesuatu dalam hatinya. Kami semua ketakutan, Arya. Kami tidak tahu harus percaya pada siapa. Percayalah padaku sekarang, ucap Arya dengan suara yang mantap namun penuh luka. Aku meninjau ulang semua laporan. Aku berhentikan proyek itu sementara. Aku akan melawan siapapun di kantor yang memaksaku menghancurkan Lembah Jati. Bayu melangkah maju, menahan Melati dengan tatapan tajam. Kau pikir kami akan percaya begitu saja? Kau bisa saja berbohong agar Melati luluh. Arya menatap Bayu. Kalau aku ingin berbohong, aku tidak akan datang dengan tubuh selemah ini. Aku tidak ingin apapun kecuali memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Gerimis berubah menjadi hujan tipis. Warga mulai mundur ke tempat berteduh. Tetapi Melati tetap berdiri di bawah hujan, matanya tidak lepas dari Arya. Kenapa? Tanya Melati pelan. Kenapa kau kembali ke sini? Padahal kau tahu semua orang menentangmu. Arya mendekat satu langkah. Karena meski aku kehilangan ingatanku, ada satu hal yang tidak pernah hilang, perasaanku padamu. Melati tersentak, bibirnya bergetar. Bayu mengepalkan tangan. Hujan turun lebih deras, membasahi keduanya,
membasahi tanah yang sedang menahan masa depannya. Arya menambahkan, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Aku kembali bukan sebagai CEO. Aku kembali sebagai pria yang berutang nyawa dan hatinya pada kembang desa Lembah Jati. Melati memejamkan mata sesaat, menahan derasnya emosi yang muncul. Dan di tengah hujan itu, takdir keduanya kembali bersinggungan, namun belum selesai. Masih ada keputusan besar yang harus diambil, dan badai yang harus mereka hadapi bersama. Hujan semakin deras, seakan langit ingin menyaksikan segala yang terpendam akhirnya pecah. Melati berdiri mematung, sementara Arya menatapnya dengan keberanian yang baru ia temukan setelah melewati begitu banyak pertentangan. Orang-orang desa mulai berkumpul kembali di bawah payung-payung seadanya, melihat pertemuan itu dalam senyap. Bayu berdiri di belakang Melati, wajahnya tegang, seolah siap menghadang Arya kapanpun. Arya melangkah satu langkah mendekat, air hujan mengalir di wajahnya. Melati, dengarkan aku. Aku tidak bisa mengubah masa lalu ketika aku menyetujui proyek itu. Tapi aku bisa mengubah masa depan desa ini, dan masa depan kita. Melati menatapnya, matanya bergetar. Aku tidak tahu apakah desa ini bisa percaya lagi. Arya, kau orang berkuasa. Kau bisa saja datang membawa janji lalu kembali ke kota dan melupakan segalanya. Arya menggeleng. Suaranya rendah namun penuh ketegasan. Tidak kali ini. Aku sudah menandatangani surat penghentian sementara proyek dan memerintahkan investigasi ulang. Kalau aku harus kehilangan jabatan untuk mempertahankan desa ini, aku rela. Desa langsung gemuruh. Dia rela kehilangan jabatannya. Benarkah itu? Masa seorang CEO mau melawan direksinya sendiri? Arya menatap semua warga dengan sorot mata penuh kesungguhan. Aku berutang nyawa pada desa ini. Pada sungai yang membawaku ke sini. Pada gadis yang menghapus lumpur di wajahku dan merawatku tanpa melihat siapa aku. Hujan deras membuat kata-katanya terdengar semakin berat. Namun tidak ada warga yang mengalihkan pandangan. Melati menggenggam ujung bajunya sendiri, berusaha menenangkan detak jantung yang kacau. Arya, apa yang kau cari sebenarnya? Aku mencari jalan pulang, jawab Arya pelan. Dan entah bagaimana, jalan pulang itu selalu mengarah padamu. Melati meneteskan air mata yang menyatu dengan hujan. Bayu melangkah maju, tak tahan lagi. Arya, cukup. Melati bukan hadiah yang bisa kau rebut karena kau merasa menyesal. Kau mungkin CEO, tapi kau tidak tahu apapun tentang hidup di sini, tentang perjuangan kami. Arya menatap Bayu dengan tenang. Kau benar. Aku tidak tahu. Tapi aku ingin belajar. Aku ingin berjuang bersama kalian, bukan melawan. Ia kembali menatap Melati. Dan aku ingin berada di sisimu, jika kau mengizinkan. Bayu mengepalkan tangan, namun melihat Melati tak bergeming, ia menghela napas panjang dan mundur perlahan. Bukan karena setuju, tapi karena Melati bukan miliknya untuk dipertahankan. Melati akhirnya melangkah ke depan. Hujan meredup sedikit, seperti memberi ruang bagi keputusan yang akan keluar dari bibirnya. Arya, aku tidak bisa menjanjikan apapun sekarang. Terlalu banyak yang terjadi. Tapi, ia menatap mata pria itu, lembut namun kuat. Aku melihat kejujuran dalam langkahmu. Jika kau benar-benar ingin membuktikan niatmu, maka buktikan bukan dengan kata-kata, tapi tindakan. Arya mengangguk. Matanya berkilat dengan tekad baru. Akan kulakukan. Bahkan jika aku harus mulai dari sungai yang hampir menelanku itu. Melati menghela napas lega untuk pertama kalinya sejak Arya pergi. Dan di tengah hujan yang mulai mereda, sesuatu yang retak perlahan mulai menyatu kembali. Pelan, namun nyata. Arya tahu perjalanan belum berakhir. Tapi ia juga tahu, cintanya pada Melati bukan lagi hanya perasaan, melainkan janji. Beberapa hari setelah hujan mereda, desa Lembah Jati perlahan pulih dari banjir. Warga mulai memperbaiki rumah, menjemur gabah, dan membersihkan lumpur yang tersisa. Namun di balik semua aktivitas itu, suasana baru menyelimuti desa. Suasana penuh harapan yang muncul setelah Arya kembali dengan tekad yang berbeda. Arya tidak tinggal diam. Ia menolak kembali ke kota sebelum memberi bukti nyata pada seluruh warga. Setiap pagi, meski tubuhnya masih lemah, ia berjalan menyusuri tepi sungai ditemani Bayu, yang awalnya enggan,
tapi akhirnya tidak bisa menolak permintaan kepala desa. Mereka memeriksa titik banjir, aliran sungai, dan tanah yang rawan longsor. Arya mencatat semuanya, memetakan ulang daerah itu, dan menghubungi ahli lingkungan yang independen untuk datang ke desa. Melati melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Setiap kali ia melintas menuju ladang atau membantu ibu-ibu desa, ia melihat Arya mengotori tangannya, menuruni bukit, mengangkat batu besar dari aliran air, bahkan membantu memperbaiki jembatan kecil yang hanyut. Tidak ada jas, tidak ada mobil mewah, tidak ada asistennya. Yang ada hanya seorang pria yang berusaha menebus kesalahan yang bahkan ia tidak sengaja lakukan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Arya datang menemui Pak Raharjo dan seluruh warga di balai desa. "Saya sudah mendapat laporan akhir dari tim independen," kata Arya lantang. "Dan dari hasil itu, proyek Jati Utama tidak layak diteruskan. Dampaknya terlalu besar bagi desa ini." Warga saling pandang. Suara-suara kecil mulai berubah menjadi gumaman lega. Arya menambahkan, "Saya sudah menandatangani pembatalan final proyek. Saya juga akan menyediakan dana khusus untuk pembangunan ulang jembatan, memperkuat tanggul sungai, dan memberi pelatihan usaha bagi warga." Balai desa pecah menjadi tepuk tangan. Bahkan Bayu, yang biasanya keras, tidak mampu menyembunyikan senyuman kecil. Namun Melati hanya berdiri diam, memandang Arya dari balik kerumunan. Ada hangat yang merambat di dadanya, namun juga ketakutan, takut berharap terlalu jauh. Setelah rapat selesai dan warga bubar, Arya menghampirinya dengan langkah pelan. "Melati." Melati menunduk, suaranya pelan. "Terima kasih untuk semua ini. Desa kami tidak akan lupa." Arya tersenyum lembut. "Aku tidak melakukannya untuk desa saja. Aku melakukannya untukmu." Melati menahan napas. Kata-kata itu menyentuh sisi hatinya yang selama ini ia sembunyikan. "Arya, perasaanku masih campur aduk," katanya jujur. "Aku senang kau berubah. Tapi aku takut, kalau suatu hari kau kembali menjadi dirimu yang dulu." "Kalau aku berubah menjadi orang yang buruk lagi," jawab Arya, "ingatkan aku tentang hari-hari ini. Hari ketika seseorang yang bahkan tidak mengenalku menyelamatkan hidupku tanpa meminta apa-apa." Melati menggigit bibir. Wajahnya memerah. "Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan," ucap Arya kemudian. Ia membawa Melati menyusuri tepi sungai. Tempat di mana ia dulu ditemukan. Basah, tak berdaya, dan tanpa ingatan. Senja membuat sungai tampak berkilau seperti kaca cair. Burung-burung kembali ke sarang, dan suara serangga menjadi latar yang tenang. Arya berhenti di spot tempat tubuhnya dulu terdatar. "Di sini," katanya perlahan, "aku mendapatkan hidup kedua." Melati terdiam. Arya berlutut. Gerakan itu membuat Melati tersentak. Kedua tangannya refleks menutupi mulut. "Melati," suara Arya bergetar, "aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain hatiku. Tapi di sini, pada tempat yang sama kau menyelamatkanku. Aku ingin menyerahkan hidupku sepenuhnya padamu." Ia membuka kotak kecil berisi cincin sederhana, terbuat dari perak desa yang ditempa oleh pandai besi lokal. Bukan berlian, bukan emas mahal, tapi sesuatu yang dekat dengan kehidupan Melati. "Melati, maukah kau mendampingiku? Sebagai wanita yang kucintai, dan sebagai rumah yang ingin selalu kutuju." Melati meneteskan air mata, bukan karena ragu, tetapi karena hatinya akhirnya menemukan jawaban yang selama ini ia takut ucapkan. Ia berlutut juga, menggenggam tangan Arya dengan kedua tangannya. "Aku mau, Arya." Angin senja bertiup lembut, seolah ikut merestui. Dan sungai yang dulu hampir merenggut nyawa Arya kini menjadi saksi lahirnya cinta yang baru. Cinta yang tumbuh dari keberanian, penyesalan, pengorbanan, dan harapan. Arya menarik Melati ke pelukannya, memeluk dengan rasa syukur yang tak terhingga. Desa Lembah Jati akhirnya menemukan kedamaiannya kembali. Dan Arya menemukan tempat untuk pulang, bukan di gedung megah kotanya, tapi di hati seorang kembang desa bernama Melati. Senja perlahan turun di Lembah Jati, membawa cahaya keemasan yang lembut menyelimuti rumah-rumah kecil yang kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Sungai yang dulu menjadi alasan kesedihan sekaligus titik awal pertemuan Arya dan Melati kini mengalir lebih tenang, seolah memahami bahwa badai yang pernah menghancurkan begitu banyak hal telah berganti dengan keteduhan baru. Di tepian sungai itu,
Kehidupan perlahan disulam kembali, bukan hanya pada tanah dan bangunan, tetapi juga pada hati dua manusia yang telah diuji oleh nasib, dipisahkan oleh takdir, lalu disatukan oleh keberanian untuk memperbaiki segalanya. Arya tidak lagi menjadi sekadar CEO yang hidup dengan jadwal padat dan keputusan dingin. Ia berubah menjadi seorang pria yang mengerti arti kehilangan dan menemukan, yang belajar bahwa kemewahan tidak lebih berharga daripada satu hati yang tulus. Melati, dengan segala kesederhanaannya, mengajarkannya bahwa kekuatan tidak selalu tampak dalam otot atau kekuasaan, tetapi dalam kemampuan untuk tetap lembut walau dunia menguji. Ia adalah rumah yang tidak pernah Arya sadari ia cari, tempat di mana luka bisa dirawat dan masa depan bisa dijalin tanpa rasa takut. Warga desa yang dulu memandang Arya dengan penuh curiga kini melihatnya sebagai bagian dari mereka. Bukan karena jabatannya, bukan pula karena kekayaannya, tetapi karena tindakannya yang nyata, tangan yang ikut mengangkat batu, kaki yang ikut menapaki lumpur, dan keberanian untuk melawan keserakahan meski konsekuensinya berat. Lembah Jati bukan lagi sekadar sebuah titik kecil di peta perusahaan baginya, melainkan tanah yang menyimpan kisah hidup terpentingnya. Di sisi lain, Melati berjalan di samping Arya dengan langkah yang lebih yakin daripada sebelumnya. Ia pernah meragukan masa depan, pernah takut mencintai seseorang yang dunianya begitu jauh berbeda. Namun kini, ia tahu bahwa cinta tidak ditentukan oleh jabatan atau tempat lahir, melainkan oleh pilihan yang diambil setiap hari. Pilihan untuk tetap tinggal, pilihan untuk memperbaiki, pilihan untuk saling menggenggam saat angin kembali mencoba menggoyahkan. Dan ketika malam tiba, dengan cahaya bintang menyelimuti langit Lembah Jati, keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka yang dimulai dari arus banjir kini berubah menjadi cerita tentang ketabahan, pengampunan, dan cinta yang menyatu dengan aliran sungai yang tak pernah berhenti berjalan. Sebuah cinta yang lahir dari air yang mengamuk, namun berakhir dalam ketenangan yang indah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang lebih damai. Arya mulai membaur dengan kehidupan desa, belajar menganyam bambu, menanam padi, bahkan ikut ronda malam bersama para pemuda. Setiap langkah kecil menuju pemahaman baru tentang kehidupan sederhana itu membuatnya merasa lebih utuh. Seakan bagian dirinya yang hilang selama ini akhirnya kembali ditemukan di antara tawa warga dan hangatnya kebersamaan mereka. Di setiap waktu senggang, ia selalu menyempatkan diri duduk di tepi sungai, tempat di mana takdir mempertemukan dirinya dengan Melati, sambil membiarkan angin sore menyentuh wajahnya sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberi ruang untuk memulai kembali. Melati, yang selama ini menjadi cahaya bagi banyak orang, kini melihat dirinya tumbuh dalam cara yang berbeda. Ia bukan lagi hanya gadis penjaga sungai, tetapi seseorang yang mampu mengubah hati seorang pria yang dulu hidup terlalu jauh dari dunia mereka. Setiap kali ia melihat Arya membantu warga, ia merasakan rasa bangga yang hangat, bukan karena Arya seorang CEO, tetapi karena ia melihat ketulusan yang murni, ketulusan yang tidak bisa dibeli oleh jabatan maupun harta. Di malam hari, ketika bintang-bintang bertebaran di langit seperti hamparan doa yang tak terucapkan, mereka sering duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Kadang, keheningan itu lebih jujur daripada kata-kata. Melati memahami bahwa perjalanan hati Arya tidak mudah. Sementara Arya mengerti bahwa Melati pernah takut kehilangan dirinya karena rahasia besar yang dulu tidak ia mengerti. Namun kini, keheningan itu bukan lagi jarak, melainkan jembatan yang membuat keduanya semakin dekat. Dan seiring berlalunya waktu, seluruh desa Lembah Jati menyadari satu hal, bahwa badai bukan datang untuk menghancurkan, tetapi kadang untuk mempertemukan dua hati yang lama mencari makna hidupnya. Dari arus sungai yang mengamuk, dari ketakutan yang memisahkan, hingga keberanian yang menyatukan, cinta Arya dan Melati menjadi cerita yang akan dikenang sepanjang masa, seperti sungai yang terus mengalir membawa harapan baru setiap harinya.